Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Risna Inayah dengan NPM 2016 1011 5158, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dengan dosen pengampu Dr. Rahman Amin, SHMH. Kali ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester berkaitan dengan hukum kepolisian dengan tema peran Polri dalam memelihara Kamtibmas di masa pandemi COVID-19. Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk physical distancing. Metode physical distancing dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini. Pemerintah memperketat kewajiban physical distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Dan Peraturan Kementerian Kesehatan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi, dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Namun untuk memastikan keduanya berjalan dengan baik diperlukan peran Polri di dalamnya. Disinilah letak persoalannya. Peran Polri yang sedemikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan menjaga ketertiban umum. Sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB tersebut. Pasal 2 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi tugas kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini ditegaskan kembali sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana istilah ini mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai satu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Kedua, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri nomor Mak/2/3/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes nomor 9 tahun 2020. Maklumat ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Yang kedua, Subsatgas Ekonomi bertugas mengawasi dan menindak penimbun bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri atau APD, dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar atau izin edar.
Yang ketiga, Subsatgas Cyber melakukan penindakan terhadap provokator dan penyebaran hoaks terkait penanganan COVID-19. Kriminalitas yang terjadi sepanjang PSBB salah satunya juga disebabkan oleh masyarakat yang berdampak ekonomi di tengah pandemi ini. Para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang membuat lingkungan sepi untuk melakukan aksinya. Di akhir video ini saya akan menjabarkan tentang pilihan solusi. Apakah Polri memiliki daya dukung dan kemampuan optimal untuk menjalankan seluruh kategori di atas? Ternyata hasilnya sangat sulit, apalagi angka rasio polisi di Indonesia dengan jumlah masyarakat yang masih belum ideal. Selain itu, yang paling utama adalah daya dukung personel kepolisian yang berkurang akibat virus ini. Banyak personel kepolisian yang terpapar virus ini sehingga berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan. Polri sendiri telah menyatakan ada beberapa anggotanya yang terpapar, walaupun belum ada rilis resmi jumlah totalnya. Karena itu, berdasarkan studi, Polri juga harus siap menegosiasikan peran mereka dan memprioritaskan fungsi penegakan hukum pada kategori tertentu. Fungsi apa yang dapat dikurangi dan dibatasi, dan sejauh mana kapasitas dan kemampuan yang dimiliki untuk menanggapi permintaan dukungan mereka dari lembaga dan masyarakat. Melalui komunikasi ini, maka dapat ditentukan prioritas keamanan yang akan ditangani oleh Polri dengan berbagai pertimbangan. Pilihan lainnya adalah pencegahan berbasis komunitas. Penyebaran virus ini tidak hanya bergantung pada mekanisme pembatasan di area publik atau jalan raya, tapi dimulai dari basis komunitas paling kecil, RT, RW, desa, dan kecamatan. Polri dapat berkolaborasi bersama komunitas masyarakat dengan mengandalkan Polsek sebagai basis deteksi dini dan potensi terjadinya masalah keamanan dalam masyarakat. Peran Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas bisa dioptimalkan untuk mengedukasi masyarakat sebagai pencegahan timbulnya hoaks atau stigma mengenai virus ini. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum kepolisian dengan tema peran Polri dalam memelihara Kamtibmas di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.